Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu tentang teori-teori limit. Nah, jadi teori yang pertama yaitu teori berupa operasi limit fungsi. Jadi di limit fungsi ini juga berlaku operasinya, operasi matematika, tambah kurang kali bagi. Seperti itu. Nah, apabila kita baca, coba lihat. Jika limit f(x) untuk x mendekati c ada, dan limit gx untuk x mendekati c ada, maka hasil penjumlahan limit f(x) tambah gx untuk x mendekati c itu bisa dipisah. Jadi limit f(x) untuk x mendekati c ditambah limit gx untuk x mendekati c. Begitu pula untuk pengurangan, ketika dikalikan dengan konstanta itu juga bisa dipisah, dikalikan juga bisa dipisah, dibagi juga bisa dipisah. Jadi intinya, operasi yang berlaku di dua fungsi itu bisa dipisah-pisah. Dengan catatan, limit atas dan limit bawah ada. Kalau nggak ada, nah itu yang tidak bisa dipisah. Gitu. Sebagai contoh ini, saya punya limit f(x) untuk x mendekati min 2 sama dengan 1, dan limit gx untuk x mendekati min 2 sama dengan min 1. Maka ketika saya ingin mencari nilai limit f(x) tambah 5gx untuk x mendekati min 2, saya cukup menguraikannya aja. Jadi f(x) saya pisahkan dengan 5gx, 5gx pun 5-nya saya taruh tepat. Ya, berdasarkan sifat yang sebelumnya, limit gx untuk x mendekati min 2. Nah, dari situ, saya tahu limit f(x) untuk x mendekati min 2 sama dengan 1. Ditambah 5 kali limit gx untuk x mendekati min 2 itu sama dengan min 1. Ya, tinggal saya hitung jadinya min 4. Pertanyaan kedua seperti itu juga, saya pisah saja. Yang ketiga juga sama, saya pisah. Seperti itu. Ini cukup sederhana. Kemudian teorema limit yang lain yaitu limit untuk fungsi pangkat dan irasional. Pada limit fungsi pangkat dan akar atau irasional berlaku sifat seperti berikut. Jadi kalau pangkat di dalam fungsi itu bisa dikeluarkan, ya kan, dikeluarkan. Dan juga untuk akar di dalam fungsi itu bisa dikeluarkan. Jadi kita cukup mencari limit yang ada di dalamnya saja. Cukup mencari limit yang ada di dalamnya saja. Jadi seperti ini, limit f kuadrat x ditambah akar pangkat 3 dari gx untuk x mendekati 3. Nah ini pertama saya pisahkan antara fx dan gx, kemudian fx karena pangkat 2 saya keluarkan. Gx karena akar pangkat 3, saya keluarkan akar pangkat 3 dari limit gx untuk x mendekati 3. Nah hasilnya apa? Limit fx untuk x mendekati 3 itu 4. 4 kuadrat tambah akar pangkat 3 dari hasil limit gx untuk x mendekati 3, yakni 8. Jadi hasilnya 32. Nah ini limit fungsi pangkat dan irasional juga bisa dikeluarkan. Kemudian ada limit fungsi konstanta, fungsi identitas, polinomial, dan rasional. Fungsi konstanta ialah fungsi f(x) sama dengan k atau suatu angka. Nah, dan fungsi identitas adalah f(x) sama dengan x. Limit dari suatu fungsi konstanta atau identitas sebagai berikut. Jadi misalkan saya dapat soal, ini sedikit saya terangkan. K ini suatu bilangan ya. Ketika saya dapat soal sebagai berikut, limit 5 untuk x mendekati 3, ya hasilnya 5. Kenapa? Karena 5 ini konstanta. Konstanta. Berdasarkan apa? Berdasarkan teorema ini. Gitu. Kalau saya punya limit x untuk x mendekati berapapun, 7. Ya berarti hasilnya 7. Kenapa? Karena x ini merupakan fungsi identitas. Nah, ada lagi fungsi polinomial dan irasional. Nah, ini ada polinomial dan irasional. Di sini dengan catatan apa? Jika f merupakan fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka persamaan di atas yang ini berlaku jika c-nya itu di dalam domain f. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya ini. Jika fx sama dengan x per 1 min x. Nah, ini berarti fungsi apa? Fungsi rasional. Rasional itu perbandingan, pembagi. Nah, maka kita tahu nih, domain f itu berada di mana? Di x yang tidak boleh 1. Kenapa nggak boleh 1? Kalau 1 penyebutnya jadi 0. Nah,
X-nya anggota bilangan real gitu. Berarti kalau saya mencari limit fx untuk x mendekati 2 bagaimana Pak? Berarti ya udah limit x per 1 min x untuk x mendekati 2. Langsung dimasukkan aja. 2 per 1 min 2. Hasilnya min 2. Pak, kalau saya misalkan disuruh mencari X mendekati 1 bagaimana Pak? Nah, kalau 2 itu kan domainnya dari F. 2 itu masuk domainnya F. Kalau 1 itu tidak masuk domainnya F. Berarti kita nggak bisa langsung memasukkan. Jadi 1 per 1 min 1. Nah, itu kita nggak bisa. Kenapa? Karena 1 itu bukan domainnya F. Di sini kita bisa pakai rumus ini langsung dimasukkan ketika C-nya itu berada di domainnya F. Kalau 2 kan masuk. Kalau 1 itu tidak masuk domainnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 1 per 5 min 3X. Limitnya ketika X mendekati min 2. Nah, jelas fungsinya sebagai berikut. Merupakan fungsi rasional membagi. Domain dari Fx ialah X tidak sama dengan 5 per 3, X anggota bilangan real. Dikarenakan min 2 masuk dalam domainnya F, maka langsung dimasukkan bisa. Gitu. Karena min 2 masuk dalam domain F. Berdasarkan aturan tadi. Nah, bagaimana kalau yang bukan domainnya, Pak? Nah, ada strategi lainnya. Misalkan Fx merupakan bilangan rasional atau pembagi tadi, akan ditentukan limit Fx untuk X mendekati C, yang mana C itu bukan domainnya F. Nah, karena C bukan domainnya F, maka tidak dapat menggunakan persamaan ini. Tidak bisa. Tidak dapat menggunakan persamaan ini. Nah, strategi yang bisa dilakukan apa? Melakukan penyederhanaan fungsi. Yaitu apa? Difaktorkan. Fx difaktorkan menjadi Gx. Nah, kemudian C itu yang merupakan domainnya G, itu bisa langsung dimasukkan. Gitu. Masukannya bukan ke F, tapi ke G. Contoh soalnya ini. X mendekati 2 ini bukan domainnya F. Ya kan? Fx-nya ini x kuadrat plus 3x min 10 per x kuadrat plus x min 6. Kalau difaktorkan jadi seperti ini. Berarti saya tahu domainnya x tidak boleh sama dengan min 3, tidak boleh sama dengan 2. X bilangan real. Karena ketika sama dengan min 3 sama dengan 2, penyebutnya jadi 0. Itu nggak boleh. Nah, karena saya ingin nyari limit mendekati 2, yang mana 2 itu bukan domain F, maka saya nggak bisa menggunakan ini. Nggak bisa menggunakan ini. Berarti strateginya apa? Ya, saya menyederhanakan fungsi. Ini saya sederhanakan, atas saya faktorkan, kemudian ada yang bisa coret, saya coret. Jadinya x plus 5 per x plus 3. Ini bukan fx ya, ini berubah jadi gx. Ini berubah jadi gx, jadi fungsi baru. Komputer akan mengenal sebagai fungsi baru. Nah, jelas fungsi gx ini berlaku, 2 ini merupakan domain dari g. Jadi nilai limitnya, limit dari fungsi fx ini, kita masukkan 2 ke gx-nya. Ketemunya 7 per 5. Ini kalau secara penjelasan sistematisnya. Pak, tinggal sederhanakan, habis itu masukkan. Bisa juga. Yaitu pola pikir sederhananya kayak gitu. Nggak masalah. Yang penting dasar pola pikirnya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu teorema Apit. Teorema Apit itu seperti ini. Ada tiga grafik. Kita mau mencari grafik F. Terkadang susah mencari limit F ketika X mendekati C. Salah satu cara mudahnya kita mencari fungsi lain yang dia itu mengapit fungsi F, yaitu fungsi G dan fungsi H. Ketika fungsi G dan fungsi H itu limitnya di C itu sama dengan L, ya mau nggak mau fungsi F juga sama dengan L. Gitu. Jika limit Gx untuk X mendekati C itu sama dengan limit Hx untuk X mendekati C sama dengan L, kan diapit ya. Berarti mau nggak mau Fx-nya juga limitnya L. Gitu. Ini berlaku untuk contoh soal sebagai berikut. Ini kalau nggak pakai teorema Apit, rumit ya. Tapi ketika pakai tabel
pendekatan tanpa teorema Apit tetap bisa diselesaikan ketika pakai tabel pendekatan. Kita tidak bisa menggunakan sifat operasi limit fungsi sebagai berikut untuk mengerjakan soal ini. Saya pisah x kuadrat dengan sin seper x, nggak bisa. Kenapa? Karena limit sin seper x untuk x mendekati 0 tidak ada. Ini ketika saya pakai tabel pendekatan, dari kiri dan kanan itu jawabannya berbeda. Berarti nggak ada. Tapi saya punya konsep. Semua fungsi sin itu nilainya di antara min 1 dan 1. Itu udah sifatnya. Ketika semuanya saya kalikan x kuadrat, jadinya min x kuadrat kurang dari atau sama dengan x kuadrat sin seper x kurang dari sama dengan x kuadrat. Nah, ini kan jadi fungsi yang kita cari limitnya. Nah, berarti x kuadrat kali sin seper x ini diapit dua fungsi, min x kuadrat sama x kuadrat. Iya kan? Nah, sekarang saya tahu ketika x kuadrat untuk x mendekati 0 itu sama dengan 0, dan min x kuadrat untuk x mendekati 0 sama dengan 0, maka saya limitkan semua. Coba. Limit min x kuadrat untuk x mendekati 0, ini juga saya limitkan. Saya limitkan. Jadi sisi paling kiri, tengah, dan kanan itu saya limitkan. Hasilnya yang paling kiri 0, paling kanan 0. Ya berarti mau nggak mau, tengahnya juga harus 0. Itu kalau pakai teorema Apit. Nah, nanti grafiknya sebagai berikut. Ini grafiknya. Yang merah ini x kuadrat, yang biru itu min x kuadrat. Yang hijau ini x kuadrat sin seper x. Nah, itu teorema Apit. Jadi ada beberapa teorema dalam limit yang tentunya kalian tidak harus hafal dan menguasai. Tapi kalian tahu, ketika kalian nanti butuh, kalian buka lagi. Nah, mungkin itu terkait perkuliahan di pertemuan 3 kali ini. Jadi menurut saya yang paling penting saat ini kalian pahami yaitu pendahuluan limit. Setidaknya kalian harus tahu konsep limit itu seperti apa. Kemudian kalian tidak akan selalu mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ini sebagai kalimat penutup. Tapi kalian akan mendapatkan apa yang kalian kerjakan saat ini. Jadi ketika kalian mengerjakan dengan sebaik-baiknya, kelak kalian akan mendapatkan manfaatnya. Ya, manfaatnya nanti seperti apa? Nanti kalian yang akan menyadari. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.